Selamat pagi, good morning. Setengah 8 ya. Saya masuk kerja ke sini jam 7 pagi ya. Ini kita mau menyiapkan orderan yang masuk semalam. Kita hanya mereview deh ya. Kita mereview kiriman. Kita mau mereview barang ya. Eh, Anda bisa order ya melalui Bukalapak Juragan Lampu ya. Anda bisa order melalui Bukalapak Juragan Lampu, Shopee, reseller saya yang jual F3 Moto Lighting, Tokopedia, eh, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Kalau reseller Juragan Lampu itu reseller saya yang mengelola, Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Jangan lupa WhatsApp alamatnya lengkap ya. Berikut kotanya, kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya, RT, RW. Ya, jangan sampai kekurangan alamat atau jangan males ngasih alamat, hanya ngasih berupa screenshot gambar Tokopedia Note. Si kurir tidak bakal tahu itu Tokopedia Note apa gitu ya. Kesalahan di alamat bukan tanggung jawab saya ya, jadi menyebabkan lama sampainya. Nah, sedikit catatan buat Anda yang order melalui Shopee ya. Kalau kirimnya menggunakan Shopee Express akan delay 1 hari. Kenapa? Karena saya butuh ngeprint ininya ya, karena ini semalam masuknya orderannya, jadi kita udah printin ya. Jadi Shopee Express butuh barcode seperti ini, kita harus ngeprint dulu. Sedangkan kalau Anda masuk dari Tokopedia, saya cuma butuh kode ininya aja. Kita drop di JNT JP 500 berapa, kita tinggal kasih, bisa terkirim. Tapi Shopee harus minta barcode ini, jadi saya harus ngeprint dulu balik ke rumah ya, karena di workshop ini di Jelambar Selatan tidak ada printer. Jadi kalau orderannya masuknya siang melalui Shopee ya akan kita kirim besoknya, karena malamnya saya pulang baru saya print, besok paginya baru kita kirim ya. Oke, ini kita mau mereview Bohlam H4 dari Pro 7 tipe P73CF. Apa sih itu P73CF? Dan yang saya jual adalah tipe Mark II. Tipe sebelum yang dia adalah mic flash, tapi sekarang adalah yang baru adalah versi Mark II. Ya, tipenya adalah H4, 30 watt tertulis di sini. Kalau Anda percaya ya nggak apa-apa, tapi realnya nggak sampai 30 watt ya. Di sini juga tertulis 10.800 lumen ya. Anda kalau percaya juga nggak apa-apa. Kalau nggak percaya ya patokannya berdasarkan saya aja ya, lux. Dan wattnya berdasarkan wattmeter saya, karena kebanyakan ya orang kalau jual barang yang ada packagingnya pasti ditulis wattnya segede-gedenya, tapi kenyataan realnya tidak sampai ya. Ini bola P73CF Mark II bisa 5700 Kelvin, 4500 Kelvin, 3000 Kelvin, jadi bisa 3 warna ya. Harganya 1.380.000. Saingannya tipe ini adalah GL3. Harganya lebih murah 200.000, lebih terang ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini ordernya masuk melalui Shopee, melalui reseller saya ya, kita tinggal review saja ya, tinggal kirimkan. Nah, barangnya seperti ini ya. Dia ada driver ya, dia ada driver. Kabel ini belum dirajut ya, kabelnya, tapi kabelnya gede ya, spesifikasinya gede ini ya. Dia bisa di adjustable, tapi jarak main adjustable-nya hanya sedikit ya, hanya sedikit ya. Bisa adjustable tapi sedikit, maju mundur tidak bisa. Dia belum double cooper speknya, dia belum double cooper PCB, belum. Dia hanya sistemnya berupa pendinginnya aluminium, jadi PCB 2 yang dipres di aluminium ya. Dia tidak menggunakan chip dempet, tapi dia menggunakan chip biasa yang disolder dempet. Jadi chip ini chip putih, ini chip kuning.
Ini chip masing-masing tapi dia solder dempet. Jadi bukan chip yang asli, chip dempet dari keramik ya. Ya, ini chip kuning, chip putih. Ya, chip kuningnya di atas, chip putihnya di bawah. Dia fix, tidak bisa dibalik ya. Chip putihnya memang di bawah, chip kuningnya di atas. Kalau Anda beli GL3 bisa dibulak-balik ya, chip putih dengan chip kuning bisa dibulak-balik. Jadi efeknya apa? Chip putih lebih di bawah, chip kuning lebih di atas. Sinar putih cut off-nya lebih bagus dibandingkan sinar kuning ya. Memang benar seperti itu, lebih bagus. Kenapa? Karena kita kalau pada saat hujan atau ada kabut, tentu kita butuh pandangan yang kelihatan depan semua ya kuning. Jadi kuning tanpa cut off ya, jadi harus terbuka, glare semua, terang ke depan ya. Putihnya dipakai dalam kondisi biasa ya, itu harus ada cut off karena harus sopan ya, tidak boleh menyilaukan orang. Tapi kalau buat Anda yang tinggalnya di dataran tinggi, misalnya tiap hari Anda pulang kerja ada kabut, seperti mungkin di Malang, di Dieng atau di mana itu ya, yang tinggalnya selalu di dataran tinggi dan pulang kerja misalnya ada kabut, nah dia harus utamakan kan warna kuning. Nah kalau warna kuning diutamakan, kuningnya harus ada cut off. Tapi kalau posisi ini nggak bisa dibalik, jadi ini dia fix karena payungnya ini dari bodinya dia, CNC-nya dia. Payungnya satu kesatuan mengikuti body gitu ya. Jadi payungnya bukan berupa payung yang bisa dilepas atau payung yang bisa dikalibrasi seperti itu ya. Heatsinknya juga kecil ya, heatsink kecil, makanya selalu saya bilang syarat ketujuh itu penting ya. Satu, syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede ya, watt dan luxnya harus gede ya. Di sini tadi tertulis saya bilang 30 watt ya di dus. Nah sekarang kita akan ngukur berapa sih dia wattnya gitu ya, karena ini penting bro ya, penting karena banyak yang menulis tidak sesuai spesifikasi ya. Watt dibesar-besarkan, watt selalu dibesar-besarkan karena dia dusnya packagingnya mewah ya, jadi dia tulis. Nah sedangkan kalau bolam-bolam GL3, GL3 kardusnya hanya polos seperti ini, tidak ada spesifikasi tertulis ya. Kardus hanya untuk packaging, intinya adalah spesifikasi. Anda nonton di YouTube ini yaitu spesifikasinya ya. Ya kita coba wattnya cuma 22 tuh, terbaca ya 21,8. Wattnya cuma 21,8. Jadi kalau di situ tadi tertulis 30 watt berarti dia korupsi sekitar 9 watt ya. 9 watt itu kalau 30 watt kalau 10% berarti korupsi 30% ya. 30 watt tertulis itu tapi terbaca cuma 21, berarti korupsi 30% nih wattnya ya, tidak sesuai ya. Nah kita akan coba luxnya seperti biasa ya, kita ngukur begini, ada lux meter di depan, hanya 2600, 2500 ya. 2590, 2600 lah ya. Ini untuk warna putihnya. Warna kuningnya, ini warna kuningnya. Warna kuningnya 3100 luxnya ya, kelihatan ya. Ini warna kuningnya 3150 luxnya. Nah putih kuningnya 3200. Oh sama. Oh sorry, 3000. Kenapa saya putar-putar begini? Karena untuk mencari nilai maksimum ya. Tiga ribu lebih sedikit putih kuningnya. Saya ulang ya, putihnya itu 2600-an tuh. Kuningnya adalah 3000-an ya. Oke, kuningnya 3000-an. Putih kuningnya 2900 sampai 3000 ya, kira-kira seperti itu. Jadi wattnya cuma 21, lux maksimumnya sekitar 3000. Ya, tipe P73CF Mark II versi 2021 ya.
Satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Jadi wattnya dia levelnya cuma di 20 watt. 21 watt kira-kira. Ya, luxnya maksimum adalah 3000. 3000. Putihnya 2600-an, kuningnya 3000-an. 2019 3000, jadi putih kuningnya nyala juga sekitar 3000. Ya. Syarat kedua, harus stabil. Bolam ini memang stabil, saya sudah coba, ya. Tapi tidak sesuai dengan spesifikasinya saja. Dia bilang 30 watt tapi nyatanya cuman 20-an, ya. Ketiga adalah harus adjustable. Bohlam ini adjustable, ya, tapi jarak mainnya sedikit tapi bisa di-adjust lah. Intinya bisa ke arah jam 11, ya. Karena misalnya kalau ini melewati ini, dia lepas, ya. Jadi jarak mainnya ada tapi sedikit, adjustable tapi tidak banyak. Syarat bolam keempat adalah serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Memang chip-chip CSP begini rusak buang, ya. GL3 pun rusak buang, tidak bisa diservis karena tidak ada spare part. Ya, syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya ini kecil, ya, akan kita coba bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil, bro, tuh. Ya, tidak terlalu gelap, kecil, jadi bayangan gelap terpenuhi, bagus. Syarat keenam adalah storing. Bolam ini storing. Saya sudah pernah coba, ya, dengan radio. Radionya bisa suaranya kresek-kresek, jadi mengganggu radio. Nah, syarat ketujuh yang mau kita tambahkan adalah soal pendinginan. Jadi LED ini pendinginan heatsinknya kecil. Kecil, bro. Ya, kipas langsung heatsink, jadi panasnya lebih ekstrim ini. Ya, kenapa saya ngomong begini? Dan dia sistemnya heatsinknya kecil, langsung kipasnya yang tebal. Sebenarnya tipe begini merugikan. Merugikan untuk Anda untuk pendinginan, karena makin panas Anda makin rugi, makin ngedrop. Karena begini, Anda harus pasang adalah ininya dulu di mobil. Anda pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, ya, pasang karet, baru pasang bolam. Baru pasang bolam. Ini heatsinknya pendek. Waktu masuk begini ke bolam, ya, waktu masuk ini ke bolam, terus kita kencengin, ya, ini sebenarnya merugikan kita. Kenapa saya bilang merugikan? Karena, ya, tuh, Anda lihat, ya, ini kipas meniup ke dalam, ke sana. Terus ada heatsink, heatsinknya ketutupan oleh karet. Namanya Anda ini mengkiamatkan bolam, ya. Makanya ini desain ini penting, bro. Desain ini penting. Jadi ini begini, gimana kipas ini muter buat niup angin, anginnya nggak bakal keluar, bro, ya. Nggak bakal keluar. Kenapa? Karena heatsinknya terlalu kecil, bilah-bilahnya terlalu kecil. Ini bilah-bilah ini nih, saya lepas, ya. Bilah-bilah ini terlalu kecil, jadi kurang tinggi bilahnya. Nah, yang tinggi itu seperti gini, ya, maksud ini tinggi itu seperti gini. Nah, sedangkan ini nggak ada bilah-bilahnya tuh, ya. Ini sebagai contoh. Kalau GL3 nanti kita ambil deh. Nah, kita sebenarnya harus butuh begini nih. Ini kipas tebal. Nah, ini ada bilah-bilahnya. Nah, ini kipas tebal. Tebalnya oke, hampir sama. Tapi bilah-bilahnya dia, sirip-siripnya dia, finnya, heatsinknya kecil. Sedangkan ini gede. Jadi, apa perbedaannya dengan yang ada versi finnya atau ada versi bilah-bilahnya? Nah, Anda pasang dulu ininya kan, kelipin, pasang karet. Nah, karet sudah terpasang. Nah, ini bola masuk. Ada perbedaan, bro, ya, tuh. Jadi kalau ini masih bisa, jadi angin, kipas kan muter, tiup ke dalam. Nah, kalau kipas-kipasnya masih terlihat di sini, terlihat, ya, angin itu bisa keluar lewat pinggir sini, ngerti nggak? Ya, angin itu bisa keluar. Sedangkan kalau yang tanpa ada bilah di sini, ya, angin ini, ya, mestinya kan keluar nih di sini nih. Dia hanya bisa keluar ke depan. Kalau yang tadi depannya kehalang, dia bisa keluar ke samping. Ya, makanya kenapa syarat ketujuh itu saya bikin. Nah, ini dipasang, ya. Bagaimana bilahnya kelihatan? Jadi bilahnya ditiup ke dalam tidak kelihatan. Jadi angin itu
mentok. Jadi kipas muter, angin ke situ. Nah, sedangkan ininya ditutup. Gimana anginnya mau keluar? Gimana pendinginannya bagus? Ya, seperti itu. Jadi makanya ada syarat ketujuh yang kita tambahkan sedang kita matangkan ya syaratnya untuk pendinginan. Seperti itu ya. Dan ini belum dirajut oleh nilon, masih isolator biasa dan dia ada driver, Anda harus ikat. Jadi agak ribet ya pakai kabel tis. Oke, saya rasa cukup reviewnya buat Mark II P73CF H4. Harganya 1,380 ya. Kita akan coba demokan dulu nyalanya ya. Jadi modenya dia, nah banyak pertanyaan juga, Pak bisa nggak error berubah warnanya? Bisa error, jadi kemungkinan error ada, tapi karena bohlam tipe ini jarang yang ngambil ya, saya juga nggak tahu, nggak ada feedback dari saya. Tapi kalau GL3 banyak, jadi saya tahu feedbacknya seperti apa. Asal cara pakainya benar, mestinya benar ya. Kalau di GL3 ada istilah reset, ada istilah memori ya, itu pun penjelasan dari pihak pabrikan dan kita hanya meneruskan kepada Anda. Ini putih, kuning, dia modenya berbeda dengan GL3. Kalau P73CF dia putih dulu, terus dia ke kuning, baru putih kuning. Kalau GL3 putih kuning ya. Kalau dia adalah putih, dia adalah putih kuning ya. High beamnya tetap warna putih ya. High beamnya tetap warna putih ya. Common ground, common positif bisa ya. Kita selalu juga ngecek harus bisa common ground, common positif. Kalau nggak bisa berarti akan bermasalah di mobil-mobil tertentu ya. Jadi saya mereview apa adanya ya. Buat Anda yang beli silakan nonton mana plus minusnya menurut Anda, mana yang bagus, terserah di Anda, karena yang mempunyai duit adalah Anda. Saya hanya mereview ya. Kadang-kadang ada orang memang brand minded, jadi dalam arti wah saya perlunya brand, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang butuhnya memang dia nggak perlu merek, tapi dia perlunya taunya bagus, terang. Nah, ada seperti itu. Karena misalnya kalau bohlam GL3 ditanya mereknya apa, ya mereknya GL3. Kardusnya mana Pak? Kardusnya polos. Kalau ini kan kardus bagus ya. Jadi buat Anda yang kalau mencari merek ya Anda mendingan beli Pro 7. Tapi kalau merek-merek ini tidak ada mereknya gitu ya. Kardusnya tidak ada apa? Dibikin kardusnya secara bagus gitu ya. Karena memang bikin kardus harus biaya dan biaya desain segala macem ya, lumayan harganya. Oke, kita lanjut ya reviewnya. Ini H7 ini dipakai buat mobil Kia Picanto yang proyektor ya. Kia Picanto proyektor. Jadi saya sudah ngecek juga Kia Picanto itu sama seperti Kia Sportage. Mobilnya sih sama-sama merek Kia, tapi dia pakai proyektor. Kia Sportage, Kia Rio ya, satu lagi ya. Kia Rio tapi belum proyektor, jadi dia sama-sama menggunakan H7 ya. Mobil Korea standarisasinya H7 ya. Jadi mobil Korea ke Eropaan. Karena mobil di Indonesia sih jujur terus terang jarang yang menggunakan H7. Kebanyakan H11. Kalau yang single dim kebanyakan H11, HB4 atau H4 sendiri yang jauh dekat ya. Proyektor kebanyakan H11. Sedangkan kalau mobil Eropa memang banyak menggunakan H7 seperti BMW, Audi, segala macam tuh H7 tuh, Mercy ya. Nah, Kia ini standar ke Eropaan, sama seperti mobil Wuling, DFSK ya. Banyak mobil buatan bukan mobil yang buatan sejuta umat ya. Nggak seperti Avanza begitu. Kia ya, Wuling ya, dia mengikuti standarnya Eropa. Eropa banyak pakai H7. Ya, ini H7 untuk proyektor. Jadi saya menebak sama seperti Kia Sportage ya. Pemasangannya juga jangan lupa pasang dulu ininya. Lepas dulu kakinya ya. Lebih baik pakai sarung tangan ya. Karena kalau melejit
tangan Anda bisa robek. Kenapa ini keras sekali? Oke. Ya, jangan lupa kalau masang ininya dulu nih. Masang tuh ininya dulu ya. Masang tuh ininya dulu, kelipin baru bolamnya masuk ya. Jangan lupa kalau masang itu ininya begini. Begini ya. Bukan begini, karena saya pernah menemukan customer karena dia beli online. Dia masang di bengkel, bengkelnya masang ini begini, makanya outputnya nggak bagus, orangnya komplain terus-terusan. Saya bilang ya udah fotoin aja pemasangannya. Ternyata pas dicek pemasangannya adalah terbalik. Hati-hati ya, Anda pemasangan. Jadi makanya lebih baik Anda sudah beli online, pasang sendirilah, nggak usah pasang di bengkel. Kenapa pasang sendiri? Karena Anda tahu apa yang Anda pasang, tahu Anda yang apa kerjakan. Jadi kalau saya tanya bisa dijawab. Kalau yang masang bengkel, aduh saya nggak tahu Pak yang masang bengkel. Waduh, saya juga bingung jawabnya bagaimana untuk memberikan panduan gitu ya. Saya nggak tahu bengkel itu sengaja atau mereka tidak mengerti karena ini bisa dilepas dia balik sengaja. Tentu kalau dibalik begini ya tentu fokusnya akan kacau karena jarak maju mundurnya berbeda. Jadi harus masangnya adalah begini, jangan dibalik bro ya. Begini, karena kalau ini begini kan tinggi ininya nanti dari dasar ini ke sini kan lebih pendek. Tapi kalau ini nanti dibalik ya, ini dibalik, jadi ini jarak ini kan lebih tinggi gitu loh. Jadi itulah ya perbedaan masalah fokusnya. Jadi makanya penting ini bro ya. Saya sih berharap Anda masang sendiri aja supaya tahu apa yang Anda pasang. Kalau dipasangkan oleh orang bengkelnya kalau merasa wah lu bukan beli sama gua, ya udah gua pasang asal-asal nyala kan begitu ya. Takutnya seperti itu. Ya. Jadi saya berharap barang sampai ya tinggal pasang. Pasang sendiri, saya bisa pandu ya. Jangan lupa pasang dulu ininya, kelipin. Udah dikelipin baru bohlamnya masuk. Nah, permasalahan lain adalah mobilnya ada tutup. Nah, ada tutup itu misalnya kalau mentok mau nggak mau tutup itu harus diganti. Tapi kalau Kia Sportage ada tutup tapi dia masih bisa dipasang. Kia Rio pun ada tutup masih bisa dipasang. Ya, saya berharap juga Kia Picanto ini dipasang masih bisa ditutup. Ya, masih bisa ditutup. Tapi misalnya kalau nggak bisa ditutup, ya dimodifikasi tutupnya dengan menggunakan paralon atau beli tutup karet ya, yang penting diameternya sama jadi supaya dia bisa jenong, tidak mengganggu kipasnya, nggak mentok gitu ya. Levelnya ini adalah 30 watt, jadi selalu saya bilang syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. 30 watt 3100 lux versi 2021, versi yang 2020 ke bawah, di bawah 2020 ke bawah itu adalah di 2500. Ini 3100 lux karena ada upgrade ya. Kedua harus stabil, saya jamin stabil. Ketiga adjustable, full adjustable, maju mundur, tarik mundur, putar bisa ya. Keempat adalah serviceable ya sebagai syarat bonus. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil bro, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu besar ya. Sesuai spesifikasi tuh ya. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar ya. Kecil, tidak terlalu besar dan tidak gelap ya. Sempurna ini bolam ya. Jadi lebih 360 derajat. Jadi bolam H7 adalah kalau halogen ini adalah aslinya ini. Dia memancarkan sinar 360 derajat dan LED ini pun bisa 360 derajat. Jadi fokusnya akan lebih bagus ya. Keenam, tidak storing. Iya, tidak storing, saya jamin tidak storing. Jadi tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil. Ya, seperti itu. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok soket saja ya. 29,3 ya, 30 watt. 3100 lux. Jadi pemasangan nanti soketnya tinggal colok, kalau begini nggak nyala ya Anda tinggal balik. Itu aja, simple. Ya, dia driverless, jadi karena headlamp mobil kayak Eropa gitu ada tutupnya, harus driverless. Kenapa? Karena kalau nggak bakal masuk itu, drivernya bisa taruh di dalam headlamp karena mentok lah pasti, susah. Jadi driverless lebih unggul ya. Dan ini kabelnya juga sudah dirajut oleh nilon, jadi saya berharap ini bisa tahan tarik, tahan lebih awet lah intinya seperti itu. Dan driverless, jadi drivernya tidak perlu taruh di luar atau meribetkan Anda lah intinya kalau ada driver kotak itu, karena pasti akan nyangkut ya, nyangkut.
pasti akan nyangkut. Jadi kalau yang driverless tinggal colok soket selesai. Nah, kemungkinan misalnya kalau dia harus beli retainer, harus pakai retainer, contohnya Kia Rio. Tapi kayaknya ini Kia Picanto atau Kia Sportage nggak usah, karena dia sistemnya sistem klik, sistem pengait ya. Jadi saya rasa pemasangan tinggal PNP saja. Jangan lupa ya, karena proyektor cara masangnya bagaimana, harus tegak lurus ininya ya. Jadi kalau dipasang itu harus tegak lurus nih. Saya contohkan di sini juga ada proyektor H7 ya. Standar Eropa juga, punya Chevrolet ya. Punya Chevrolet Captiva. Jadi saya rasa mirip-mirip karena Chevrolet juga merek Eropa ya. Jadi kalau Anda masang dulu ininya, jangan lupa ya. Hati-hati kalau bisa Anda masang pakai sarung tangan ya, karena besi-besi gini tajam ya. Tajam. Jadi hati-hati, takut tangan lecet, sobek segala macam ya. Karena saya jujur terus terang sudah banyak sekali tangan sobek ya. Nah, seperti begini sobek, aduh udah sering lah. Ya. Karena orang Indonesia kalau kerja kayak saya males pakai sarung tangan ya. Kalau orang bule lihat bongkar apa selalu pakai sarung tangan ya, pakai tools lengkap ya. Orang Indonesia memang dari kecilnya nggak diajari pakai begitu-begituan. Asal bongkar aja ya. Jadi kita harus memperhatikan standarisasi kerja ya. Nah, ini kalau masang ya, ini harus begini ya. Jadi ini contoh aja. Jadi saya menggambarkan, saya rasa sih sama lah, mirip-mirip ya. Jadi ini knock ini ya, knock ini nih harus ketemu dengan dia punya kaki ya. Nih, kalau ini adalah halogen, jadi harus ketemu dengan kakinya dia. Jangan sampai Anda masang begini. Jangan sampai Anda masang begini ya. Jadi Anda harus intip, perhatikan kakinya dia, knocknya dia ya. Pentilnya dia atau knocknya dia harus pas, karena dia H7 cuma satu kaki ya. Jangan masang begini, jangan masang terbalik. Kalau terbalik, Anda bisa aja klipin tuh. Tapi kalau begini hasilnya tak bakal bagus. Kenapa? Karena dia miring tuh. Kelihatan ya? Miring. Di sininya ada gap, di sininya nempel. Nah, begini-begini itu yang bakal kacau hasil pemasangannya ya. Jadi masang itu harus dudukannya pas ya. Kalau ini ya, ini knocknya harus di sini. Jadi bukan begini. Ya, makanya Anda harus intip ya. Jadi harus pas, sudah benar presisi baru klipin. Ya, sudah masuk. Nah, baru bolamnya masuk. Dorong maju, udah dorong maju ya. Anda harus intip ininya vertikal, tegak lurus ke bumi, tegak lurus ke bawah. Makanya Anda parkir mobil di tempat yang datar ya, di garasi mobil Anda datar mestinya ya. Kalau miring, carilah tempat yang lurus, vertikal. Jangan masang ininya begini, jangan masang ininya begini, jangan horizontal, itu salah, harus tegak lurus vertikal. Ya, tegak lurus vertikal. Vertikalnya ini adalah vertikal ini. Vertikalnya ini ya, vertikalnya ini adalah vertikalnya ini ya. Jadi harus tegak lurus. Ya, jangan dimiringin dah. Udah percaya omongan saya aja, tinggal pasang ya. Nah, misalnya kalau vertikal begitu, mestinya outputnya bagus ya. Memang Bapak sebenarnya awalnya sudah pasang HID, saya berharap pakai ini mungkin bisa lebih terang ya. Lebih terang, lebih whiteness, lebih brightness ya. Karena kalau HID udah dipakai lama, dia akan agak butek ya. Kalau LED kan tidak ya. Oke, 3100 lux ya, 30 watt setara 50 watt HID. Ini review H7 untuk mobil Kia Picanto. Kia Picanto ini sama seperti Kia Sportage, saya lihat proyektornya karena saya pernah masang buat Sportage ya. Oke, lanjut reviewnya. Ini HB3 ya, HB3. Oh, H11 dulu. H11 dulu, ini untuk low beam Toyota Innova Ribbon G ya, H11 pakainya ya. Jadi Toyota Innova Ribbon tipe G ya, pakainya H11. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok, nggak ada yang diribetin ya. Soketnya kalau asli bawaan mobil begini tinggal colok, kalau nggak nyala ya Anda balik, simple kok. Begini colok nggak nyala ya, ini dibalik aja, terbalik pun tidak bakal rusak ya. Jangan lupa ini full adjustable ya.
Yang penting adalah vertikal aja. Untuk Innova Reborn tidak ada yang istimewa karena pemasangan tinggal PNP H11 pakainya. Syarat bolam bagus, watt dan looksnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Ketiga adjustable. Kenapa perlu adjustable? Karena kita bisa tarik maju mundur. Apa yang terjadi jika Innova Reborn reflektor kita tarik mundur, sinarnya akan lebih lebar. Tapi kalau ditarik dorong maju dia akan lebih padat di tengah, ya. Makanya satu syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede. Level wattnya dia di 30 watt, 3100 lux versi 2021. Versi sebelum 2021 adalah 2500 lux. Warnanya ini 5500 Kelvin, jadi masih tembus hujan. Dari testimoni masih tembus hujan, tapi memang tembus hujan itu tergantung juga dari kaca film mobil Anda, tergantung juga dari kaca depan mobil Anda, dan tergantung juga dari wiper mobil Anda. Kaca depan tergantung karena banyak sekali oksidasi atau jamur kaca, istilah kasarnya ya, istilah pasaran jamur kaca. Sebenarnya bukan jamur ya, bukan tumbuhan kalau menurut saya di situ. Bukan makhluk hidup, tapi menurut saya itu adalah kotoran oksidasi dari udara, pembakaran sulfur ya, dari knalpot mobil diesel, dari timbal apa yang segala macam nempel di kaca depan mobil Anda. Oksidasi, partikel-partikel mikron kecil. Nah, pada saat ada air, hujan, dia tidak mau langsung turun, nempel. Jadi terjadi pembiasan cahaya. Nah, itu yang membuat orang bilang, "Pak, hujan tidak tembus." Sebenarnya pelet ini tembus, bro. Ya. Nah, saran saya adalah poles kacanya. Cuci yang bersih menggunakan sabun colek. Ya, sambil diputar seperti itu. Karena biasanya kaca itu banyak oksidasi karena di Indonesia, di Jakarta itu polusi nomor 1 ya. Sebagai contoh Anda begini, Anda naik motor deh, terus Anda nggak pakai helmnya, jarang ditutup, atau Anda nggak pakai masker, Anda jalan deh dari sini ke Grogol gitu ya, terus Anda ambil tisu, Anda lap muka Anda, wah tisunya pasti hitam. Nah itulah polusi ya, debu, nempel segala macam. Nah itu yang lama-lama menumpuk, membuat waktu hujan Anda nyala lampu malam nggak kelihatan. Kedua adalah karet wiper yang getas ya, seperti itu. Ketiga adjustable tadi. Keempat serviceable, syarat bonus ini bola bisa diservis. Syarat kelima bayangan gelap ini kecil bro, nggak gede ya, sama seperti bolam H7 tadi yang kita sudah demokan. Hampir 360 derajat ya, tidak ada gelapnya ya. Bayangan gelap tidak terlalu besar dan bayangan gelap tidak terlalu gelap, itu bagus sekali. Dan dia gelapnya remang-remang, tadi saya sudah tunjukkan. Kenapa kita butuh bayangan gelapnya kecil? Karena ini dipasang kan tegak lurus begini, vertikal. Reflektor bagian atas ini dia tidak boleh terima bayangan gelap. Kalau Anda menerima bayangan gelapnya terlalu gelap dan terlalu lebar, rugi. Sinarnya tidak bisa padat di tengah di jalan. Oh kalau begitu Pak, pasangnya vertikal aja, horizontal aja begini supaya LED-nya menghadap ke ini langsung. Bisa, tapi nggak bagus hasil outputnya, patternnya. Jadi lebih sempurna Anda masangnya vertikal seperti ini. Tapi kan di sini ketemunya bayangan gelap di sini, iya bisa menyebabkan tidak padat. Makanya Anda harus cari LED yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu besar. Itu makanya saya bilang, saya bikin itu syarat gitu ya. Keenam, tidak boleh storing terhadap radio. Nah ini saya jamin tidak storing terhadap radio ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, tidak storing ya. 30 watt 3100 lux, ini buat Innova Reborn tipe G ya, headlampnya. Nah yang satunya lagi kita akan tes nyala ya. Ini salah satu bolam terbaik menurut saya ya, tapi memang di luaran masih banyak yang terbaik, tapi ini perfect lah kalau saya bilang ya. Tapi ada orang yang bilang masih merasa kurang ya, Anda tambahkan di fog lamp-nya ya. Di fog lamp-nya juga masih bisa ditambahkan. Bagaimana, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau saya pakai upgrade-nya ke yang Toyota Innova V atau Q? Justru yang menggunakan Innova Q atau tipe V yang sudah facelift, banyak yang bilang proyektornya itu tidak terang. Karena saya selalu ngomong, kalau Anda punya proyektor, outputnya itu tipis, tidak padat ya. Proyektor itu pattern bagus. Pattern itu dalam arti cut off-nya, garisnya pasti bagus lah. Saya udah nggak usah banyak ngomong, pasti bagus. Tapi kendalanya adalah output yang napak di tanahnya itu tipis. Jadi banyak orang mengeluh begini, kena lampu jalan, hilang itu sinarnya.
Ya, jadi untuk Anda yang punya Toyota Innova Reborn yang tipe G, kalau Anda mau upgrade lampu, belilah LED seperti ini dan tambahkan di fog lampnya misalnya kalau Anda merasa kurang terang. Jangan upgrade ke tipe V atau tipe Q. Memang mobil Anda menjadi agak keren sedikit penampilannya dan orang tidak menyangka bahwa itu tipe G. Tapi kalau Anda buat terang, Anda beli LED ini. Tapi kalau Anda buat penampilan jadi lebih prestis, ya Anda beli itu proyektor. Tapi proyektor itu bukan menjadi solusi untuk upgrade lampu Anda gitu ya, dan harganya juga lebih mahal ya. Kalau mau terang Anda upgrade seperti ini, tapi kalau Anda mau penampilan ya Anda bisa substitusi dari yang tipe Innova yang lebih di atasnya, tipe V atau tipe Q ya, atau Venturer. Oke, ini untuk lampu dekatnya. Nah, ini saya mereview untuk lampu jauhnya. Lampu jauhnya Toyota Innova, Innova G, Innova V, Innova Venturer ya. Lampu jauhnya itu dia pakai HB3, walaupun dia yang low beamnya proyektor atau low beamnya reflektor, intinya adalah lampu jauh menggunakan HB3. Nah, ini HB3. Ya, HB3 ini tipe ini enak sekali. Anda bisa setting maju mundur putar untuk mengatur spot atau untuk mengatur outputnya bisa di setting spot atau float. Apa artinya spot? Spot lebih nyorot ke depan. Float agak lebih lebar membuka, jadi dekat ya, seperti itu. Saya ulang lagi, satu, syarat bola bagus, watt dan looksnya gede. Kedua, harus stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Ini bola bisa diservis sebagai syarat bonus. Kelima, bayangan gelapnya kecil. Keenam, tidak storing ya. Ini terpenuhi semua 6 syarat plus 1, heatsinknya gede ya. Pendinginannya oke. Jadi 3100 lux versi 2021. 5500 Kelvin ya. Kalau menurut saya masih tembus hujan, tapi ya tergantung juga dari mata Anda, tergantung juga dari kaca film, tergantung juga dari wiper mobil Anda, tergantung juga dari hujannya. Tapi saya sudah nyoba sendiri, saya pakai, so far so good ya. Jadi apa sih maksud spot atau float? Ya kita contohin sedikit ya. Jadi HB3 kalau masang di reflektornya seperti ini ya, pasang dulu. Dorong maju, putar, jangan lupa settingkan vertikal. Wajib vertikal ya, jangan pasang horizontal atau membentuk sudut miring-miring, tidak bagus. Vertikal saja, bro, sudah paling benar ya. Nah, ini sudah nyala ya. Nah, ini kita sorotin ke tembok ya. Nah, ini bisa spot. Anda tarik mundur ya, Anda tarik mundur dia akan lebih membesar. Bener nggak membesar? Nah, membesar itu artinya float. Kalau kita dorong maju, dia akan spot, jadi lebih nitik, lebih laser. Kita sebenarnya butuh sih yang spot ya, laser, supaya jarak 200 meter kelihatan itu. Tapi kalau ada orang yang demen float, jadi lebih terbuka. Ya, Anda tarik mundur aja. Ya, tarik mundur lebih terbuka ya. Tarik mundur lagi, lebih terbuka ya. Memang dilihat di sini nggak banyak ininya, gedenya. Tapi kalau dipasang di mobil itu tarik sedikit aja gedenya udah banyak, bro, karena backgroundnya kan jauh jaraknya, karena ini kan cuma di depan tembok, dari sini ke situ 2 meter doang gitu ya. Jadi pokoknya intinya keunggulan bolam ini HB3 ini untuk lampu jauh ini sebenarnya bukan buat Innova aja, bisa buat Pajero, bisa buat mobil-mobil lain yang menggunakan HB3 ya. Jadi keunggulan dari tipe HB3 ini adalah bisa spot dan bisa float. Apa itu spot float tadi saya sudah jelaskan ya, seperti itu. Saya rasa sih nggak ada error untuk pemasangan Innova Reborn ya, tipe ini, karena saya belum pernah mendapatkan review error ya. Pemasangan tinggal PNP vertikal ya, yang penting vertikal dorong maju untuk devalute. Tapi kalau Anda mau spot atau float ya Anda tinggal setting aja, tarik mundur. Bagaimana cara settingnya? Ya parkir mobil di depan tembok 2 meter, 3 meter, nah Anda tarik mundur. Kiri dan kanan harus sama, atau kalau nggak gini, ada orang juga yang pengen kirinya spot, yang kanannya float, ya terserah, bebas ya, karena masing-masing orang mempunyai selera masing-masing. Ya, cukup reviewnya. Jadi saya sudah mereview buat Innova Reborn, low beam H11, high beam HB3, untuk Kia Picanto, low beam H7 proyektor, dan H4 P73CF Mark II ya. Cukup, terima kasih.